Selamat jumpa kembali teman tante semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Film kali ini akan mengisahkan tentang legenda penyihir di sebuah desa yang mempertahankan kemudaannya dengan mengisap darah anak-anak kecil. Serem ya? Yuk kita saksikan alur cerita filmnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dahulu kala, tersebutlah 3 anak kembar perempuan di sebuah desa. Suatu hari, saat sedang menemani ibunya di pasar, salah satunya terjatuh dan ditolong oleh seorang wanita tua yang diam-diam mengambil pita rambut anak itu dan menyimpannya. Kemudian di masa kini, tampak Nala yang sedang tidur tiba-tiba melihat sesuatu sedang menggigit kaki Luna adiknya. Untung saja itu hanya mimpi. Tiba-tiba, Luna mengalami kejang yang ketiga kalinya minggu ini. Ayah dan ibunya segera masuk dan menyuntikkan obat penenang. Esok paginya, dokter bilang sebaiknya Luna dibawa ke rumah sakit karena organ tubuhnya mulai melemah dan menolak pengobatan. Namun, Rebecca memilih membawa Luna ke tempat neneknya. Saat akan berangkat, Nala ogah-ogahan karena dia malas pergi ke desa Anta Berantah. Namun, ayahnya membujuk dengan bilang ini semua demi kesembuhan Luna. Akhirnya mereka pun berangkat dan ketika sampai mereka langsung disambut oleh Josefa, neneknya, yang tentu saja sangat senang dengan kedatangan mereka. Namun begitu masuk ke rumah, Nala kecewa karena di sana tidak ada jaringan wifi. Rebecca pun akhirnya menyuruh mereka bermain di taman depan rumah. Mereka menyusuri taman dan sempat senang karena melihat kolam renang dari kejauhan. Namun ternyata kolam renangnya sudah kering tak terurus. Di sana mereka pun melihat seorang lelaki bernama Pedro. Saat kembali ke rumah, Nala mendengar ibu dan neneknya berdebat. Neneknya bilang apa ibunya tidak takut, namun ibunya bilang kalau dia akan melakukan apapun demi anaknya. Pembicaraan pun terhenti karena Nala kepergok mengintip. Tak lama, Josefa menyuruh Abigail, pengurus rumahnya, agar menemani Nala dan Luna serta memberikan mereka buah. Saat makan malam, Josefa bertanya pada Guillermo apakah dia setuju dengan tujuan Luna dibawa ke tempatnya. Mendengar itu, Rebecca langsung kesal dan meminta dibahas lain kali saja. Namun, Guillermo bilang kalau dia akan melakukan apapun demi anak-anak. Waktu akan tidur, Abigail datang membawakan baju pemberian Josefa untuk Nala. Luna pun meminta Abigail membacakan dongeng dan Abigail menceritakan kisah si kembar tiga. Suatu malam, saat si kembar tiga tidur, seorang penyihir jahat yang mengisap darah anak-anak demi awet muda datang dan mengisap darah salah satu gadis itu. Penyihir mengisap darah gadis itu bertahun-tahun sampai akhirnya gadis itu pun jatuh sakit. Salah satu kembarannya akhirnya menaruh gunting di bawah kasurnya setiap malam untuk mengusir si penyihir. Namun hal itu sudah terlambat, tubuh saudaranya sudah terlalu lemah. Akhirnya mereka menemui seorang penyihir dari Karibia yang mengajari mereka membuat baka, yaitu makhluk mitologis yang dapat mengabulkan keinginan. Namun sebagai gantinya akan meminta sesuatu sebagai imbalan. Mereka pun mengubur telur burung unta yang disiram dengan darah kambing dan ular pada saat purnama di tempat khusus yang hanya diketahui oleh si penyihir. Setelah 6 malam, akhirnya baka lahir dan perlahan kondisi kembarannya membaik. Sesudahnya, mereka pun memberikan imbalan pada penyihir itu. Tapi penyihir itu merayu mereka untuk mempelajari ilmu hitam dengannya. Satu dari gadis itu yang pemberani bersemangat, sementara yang satunya tidak mau. Sampai akhirnya gadis pemberani itu menemukan ikat rambut milik saudaranya yang sakit dan menyadari bahwa si penyihir itu adalah penyihir yang selama ini mengisap darah adiknya. Dia pun bertekad untuk membunuh penyihir itu. Tiba-tiba Rebecca masuk dan memotong dongeng Abigail. Kemudian dia bilang pada Abigail agar jangan menceritakan dongeng desa pada anaknya yang masih kecil-kecil. Rebecca lalu menyuruh Nala menjaga adiknya beberapa hari ke depan karena dia dan ayahnya akan pergi ke suatu tempat mencari pengobatan alternatif untuk Luna.
Nala yang menolak untuk ditinggal berteriak bahwa selalu saja demi Luna. Namun ibunya memohonnya dengan bilang kalau adiknya itu sedang sakit. Rebecca pun pergi dan Nala memergoki Josefa mengintip pertengkaran mereka dari atas. Akhirnya mereka pun berangkat dan meninggalkan Nala serta Luna pada Josefa. Esok harinya, Nala bersiap berenang dengan bikininya, namun kolam renangnya ternyata kotor. Pedro yang ada di sana pun menawarkan untuk membantu membersihkan. Tiba-tiba Josefa datang, memarahinya dan menyuruh menutup tubuhnya dengan handuk. Malamnya, Josefa masuk ke kamar dan membacakan suatu mantra di wajah Luna. Kemudian dia mendekati Nala yang langsung pura-pura tidur dan membacakan mantra juga. Saat Josefa keluar, Nala segera memeriksa Luna dan cepat-cepat menutup pintu kamarnya. Paginya saat sarapan, Nala meminta Abigail melanjutkan cerita si kembar tiga. Dongeng pun berlanjut. Mereka yang sudah tahu penyihir itu yang menyakiti saudaranya, diam-diam memasuki kamar si penyihir lalu menaburkan garam di kulit si penyihir yang disimpan dalam sebuah gentong dan segera bersembunyi. Saat penyihir itu kembali dan memakai kulitnya, dia langsung terbakar dari dalam dan berusaha menggaruk kulitnya hingga mengelupas. Sebelum tewas, penyihir itu menatap mereka dan mengutuk bahwa mereka akan hancur oleh iri hati. Tapi saat mereka sampai di rumah, nyawa ibunya sudah diambil oleh Baka sebagai bayaran atas permintaan mereka dulu. Dengan marah, satu dari mereka mengambil pisau dan membunuh Baka yang mereka rantai di gudang. Dengan kematian Baka, saudari mereka pun kembali sakit dan akhirnya meninggal. Sejak itu, dua saudaranya menjadi tidak akur lagi. Yang satu terus belajar ilmu hitam, sementara yang satu semakin menjauhinya. Sampai akhirnya penduduk desa tahu mereka pernah mempraktekkan ilmu hitam, sehingga mereka pun pergi bersembunyi dan tak pernah terlihat lagi. Malam harinya saat akan tidur, Nala pun menaruh sebuah gunting di bawah kasur adiknya. Namun karena lapar, Nala tak bisa tidur. Dia pun turun ke dapur mencari makanan. Mendadak terdengar suara aneh dari panci di atas kompor. Nala memasukkan tangannya ke dalam panci dan terkejut menemukan Baka di dalamnya. Dia pun segera naik ke atas. Tapi Nala malah masuk ke kamar Josefa yang sudah dilarang untuk dimasuki oleh ibunya. Dan melihat Josefa sedang tidur di kursi goyangnya serta melihat barang-barang aneh memenuhi kamar itu. Nala kemudian melihat sebuah gentong besar dan memeriksa isinya. Namun tiba-tiba Josefa menghilang. Nala pun melihat sekeliling dengan panik dan ternyata hanya mimpi teman tante. Tapi, tiba-tiba Nala melihat sesuatu di pojokan kasur adiknya. Dia pun mendekat dan melihat seorang penyihir. Penyihir itu mendekatinya dan akhirnya kabur lewat jendela kamar. Mendadak, Luna kejang lagi. Dan cuma mimpi juga ternyata. Jadi, mimpi di dalam mimpi nih kelihatannya teman tante. Nala kemudian mengajak Luna berburu capung di tepi kolam. Tapi, saat akan bangun dari kasurnya, Luna mendadak muntah. Josefa datang mengompres Luna dan bilang kalau Luna demam, tapi dia mengatakan sesuatu yang aneh. Dia bertanya apakah Nala melakukan sesuatu pada adiknya. Nala kemudian berusaha mencari sinyal di rumah itu sampai naik ke loteng. Di sana, dia menemukan sebuah buku berisi foto-foto lama Josefa. Namun Josefa memergokinya dan menyuruhnya segera turun. Nala bilang kalau dia hanya mencari sinyal, namun Josefa merampas ponsel Nala hingga terlempar dan menginjaknya. Diam-diam, Nala ternyata mengambil buku itu dan melihatnya berdua dengan Luna. Mendadak Josefa masuk dan Nala segera menyembunyikan buku itu di bawah ranjang. Setelah mengucapkan selamat malam, Josefa pun keluar. Malamnya, Nala yang tidur di ranjang Luna terbangun karena Luna sangat gelisah. Begitu melihat ke ujung selimut, Nala melemparkan selimutnya dan turun mendekati ranjang Luna. Tiba-tiba, Nala terbangun dengan menjerit dan segera memeriksa kaki Luna. Begitu melihat bekas gigitan di kaki Luna, Nala pun membangunkan Luna dan mengajaknya pergi.
Luna menangis, bilang kalau dia tak enak badan. Nala pun menggendongnya dan berhasil keluar dari rumah itu. Saat menerobos hutan, mereka menemukan boneka-boneka aneh tertancap di pohon, dengan sebuah simbol aneh terukir di bawah pohon. Kemudian, Nala melihat pondok milik Abigail dan menuju ke sana. Namun, Luna tak kuat lagi berjalan. Nala akhirnya menyuruh Luna menunggu sebentar di situ sementara dia memanggil Abigail. Nala masuk ke pondok Abigail dan kaget melihat barang-barang aneh di sana. Lalu dia mendengar suara-suara dan melihat Abigail serta Pedro bercocok tanam sambil saling mengiris kulit mereka dengan pisau. Nala segera kembali ke Luna dan menemukannya sedang kejang. Mendadak, Josefa muncul dan segera menggendong Luna serta menyuruh Nala mengambilkan obat injeksi Luna di rumah. Saat kembali ke rumah, Josefa menampar Nala dan bilang kalau dia hampir saja membunuh adiknya. Nala pun bilang kalau dia sudah tahu Josefa adalah seorang penyihir. Josefa segera mengurung Nala di ruang bawah dan bilang tak akan membiarkannya menyakiti Luna. Mendadak, Pedro muncul di jendela. Nala segera memintanya membantunya keluar, tapi tiba-tiba Nala teringat kejadian di kabin Abigail dan menuduh Pedro penyihir yang membantu Josefa menyakiti Luna. Pedro bilang dia tak mengerti apa maksud Nala, namun akan membantu mengawasi Luna. Akhirnya, Josefa membukakan pintu dan bilang ada kecelakaan di kolam. Nala yang berpikir itu Luna segera berlari ke kolam, tapi ternyata Pedro lah yang tewas. Josefa bilang itu semua salah Nala karena dia meminta Pedro membersihkan kolam sehingga Pedro tersandung dan tewas. Saat polisi datang, Nala segera berteriak kalau Josefa adalah seorang penyihir yang membunuh Pedro serta mengisap darah Luna. Namun para polisi itu mengabaikannya. Josefa lalu membawa Nala ke Luna yang terduduk lemas di kursi sambil dipasang alat aneh yang mengeluarkan darahnya. Tiba-tiba telepon berdering. Nala pun bergegas turun mengangkatnya dan ternyata itu dari ibunya. Namun Josefa memotong kabel sehingga telepon terputus dan segera mengunci Nala kembali di ruang bawah. Nala mengambil sekop dan berhasil mendobrak pintu, lalu segera pergi ke kamar Luna. Saat dia mengambil gunting yang ditaruhnya di bawah kasur, Josefa muncul di belakangnya. Nala menusuk perut Josefa dengan gunting dan memukulnya, lalu bergegas membawa Luna pergi dari situ. Mereka menerobos hutan dan melihat sekelompok orang menari dan bernyanyi. Tiba-tiba Nala melihat Abigail dan segera menghampirinya. Namun Abigail terdiam dan ada mayat Pedro di sampingnya. Abigail lalu membalurkan darah ke sekujur wajahnya sambil menangis dan menggorok lehernya sendiri dengan pisau. Melihat itu, Nala segera membawa Luna pergi dari tempat itu dan tampak seseorang mengenakan topeng sedang berusaha menetaskan telur baka. Luna pun terjatuh tak sadarkan diri. Nala mencoba membangunkannya namun tak bisa. Akhirnya tampak telur baka menetas dan ternyata yang menetaskannya adalah Rebecca. Rebecca mencium bayi baka dan mendadak Luna tersadar. Nala dan Luna akhirnya berhasil keluar hutan ke jalan setapak. Nala yang menggendong Luna terus berjalan, namun tak bertemu siapapun yang bisa menolong mereka, dan akhirnya pingsan kecapaian di tepi jalan. Rebecca dan Guillermo yang dalam perjalanan kembali menemukan mereka dan membawanya kembali. Saat tersadar, Nala melihat Josefa, yang langsung meniupkan semacam abu ke wajahnya sehingga membuatnya tidur kembali. Rebecca masuk dan bertanya pada Josefa, mengapa Nala membawa Luna keluar sehingga hampir saja membuat Luna dalam bahaya. Josefa bilang memang anak remaja sulit dimengerti, padahal Nala saat itu sedang berusaha keras untuk bisa tersadar. Saat Rebecca keluar, Josefa berkata pada Nala kalau dia tak akan pernah melepaskan Luna. Sementara itu, Rebecca dan Guillermo bersiap pulang. Tiba-tiba, Rebecca melihat bekas gigitan di kaki Luna dan menyadari sesuatu. Dia pun bilang pada Guillermo, bila dalam 5 menit dia tak kembali, segera bawa Luna pergi dari situ.
Saat itu, Josefa baru saja meminum darah Luna yang waktu itu disedotnya dan memukul kepala Rebecca dari belakang. Sambil berkata, karena Rebecca telah mengambil ibunya, maka sekarang dia akan mengambil anaknya. Sementara itu, Nala yang sudah tersadar mengambil buku milik Josefa dan menemukan beberapa foto yang membuatnya menyadari sesuatu. Ternyata, Josefa dan ibunya adalah dua saudara kembar yang ada dalam dongeng Abigail. Ibunya adalah yang mempelajari ilmu hitam dan mengisap darah anak-anak supaya tetap awet muda. Itulah sebabnya banyak anak yang sakit di apartemen mereka. Sedangkan Josefa yang menua karena tidak mempraktekkan ilmu sihir. Namun Nala tidak tahu kalau ternyata Josefa akhirnya mempraktekkan ilmu sihir dengan minum darah Luna dan telah berubah menjadi muda kembali serta telah melumpuhkan Rebecca. Nala mengambil gunting dan garam, kemudian masuk ke kamar Josefa. Karena mengira ibunya yang pingsan itu adalah Josefa, Nala pun membunuhnya dengan gunting dan menuangkan garam ke tubuh ibunya hingga terbakar. Lalu mereka pun pulang ke apartemen. Saat itu Luna sembuh secara ajaib dari penyakitnya. Namun Nala menjadi pendiam karena dia sudah tahu ibunya adalah penyihir. Akhirnya pada suatu malam Nala mendengar suara aneh dari kamar ibunya dan menemukan bayi baka dalam sebuah kotak. Nala mundur dengan kaget dan menjatuhkan sesuatu. Ketika dilihat itu adalah kulit manusia. Mendadak, Josefa yang tanpa kulit masuk lewat jendela dan memeluk Nala, sambil memanggilnya dengan sebutan sayang seperti yang sering dilakukan Josefa. Nala pun kaget dan tersadar itu bukan ibunya, melainkan Josefa. Jadi, Rebecca yang membuat baka untuk menyelamatkan Luna membayar dengan dirinya yang akhirnya dibunuh oleh Nala, anaknya sendiri. Sementara, kutukan si penyihir Karibia pun terkabul. Dia yang mengutuk dua saudara itu karena telah membunuhnya agar hancur karena iri hatinya sendiri. Demikianlah akhir film Evil Eye ini teman tante. Semoga kalian suka ya alur ceritanya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.